akan hadir untuk menuju ke bracket yang selanjutnya. Satu sama untuk masing-masing skor oleh dua tim ini. Karena best of 3 ya Pak Yap. Pulung, beneran ada Edward yang ada di bawah, Ini udah 17.000 loh likes kita. Oke, game ketiga selesai berarti 25.000 like ya. Ayo teman-teman semua. Sebelum game ketiga ini selesai kita tembusin dulu 25.000 likesnya karena yang nonton udah 57.000. Tunjukin kekompakan kalian mana. Halo, hola. Semuanya berkumpul juga seperti halnya tim RSG di area tengah dengan adanya S-Test lagi dari tim Blacklist Internasional membuat mereka semakin kuat di arah laning phase-nya. Haris sudah berada di area jungle, di area bawah. Edward dan Sana ini berhadapan satu sama lain. Sana sudah mendapatkan level 2 terlebih dahulu. Iya, Sana bener-bener dia quicksand tepat di depan dari Lunox gitu lah. Gak berasa Lunox di awal-awal ya, masih santai gua mah. Tapi yang penting di sini dari Edward juga terus-menerus bisa ngecicil, bisa menahan badannya. Dan positioning dari Edward itu penting juga di area bottom lane. Dua orang Purify dari tim Blacklist, yaitu Lunox. Oke, dan ternyata Hayabusanya ada di sideline dan juga Harit lah yang menjadi junglernya. Oke. Yang kiter-kiter ya, di sini ada Harit biar cepat pula ngasih damage. Ternyata baru aja diomongin Hayabusa di area top lane tidak aman. Waduh, langsung ditangkap oleh naga, nggak bisa lagi bertahan satu ninja ini. Pakai execute loh singnya dan ngedapetin solo kill atas Hayabusa. Cukup berbahaya untuk Hayabusa seorang diri di area top lane kali ini. Ngepet sendirian, sing di area atas. Tapi yang nggak diketahui oleh OHEP adalah ada dua player dari tim RSG bersembunyi di dalam bus. Melihat posisi, mencari timing yang tepat. Untuk maju ke bagian depan, hampir ya tadi Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken sudah dikeluarkan. Dia masuk ke dalam outer turret yang ada di bagian top lane. Sementara itu serangan kembali hadir, udah ada bala bantuan dari rekan-rekannya. Harit pun udah langsung masuk. Untungnya Zaman Force belum dikeluarkan, jadi belum ada fight yang berkelanjutan. Sementara Wise harus balik lagi, Harit akan mengambil satu wave minion ini. Ya, dari tim Blacklist sekarang mereka juga mulai merespon dengan sangat cepat, menyadari bahwa ini nggak ada yang muncul sama sekali, pada kemana. Dan rupanya ketika mereka melawan rotasi ke area top lane, sudah bertemu. Dan gagallah hasil dari tungguan tim RSG. Mereka nunggu lama, tapi akhirnya sia-sia, ke-gap duluan. Ke-gap duluan Bude, tadi mereka udah berburu, mereka udah anteng, mereka udah tenang, biar rumputnya nggak bergoyang ya. Tapi ternyata malah ketahuan juga. Sekarang jauh headnya, walah langsung nongol tepat berada di depan lihat. Tapi sekarang pertempuran mulai terjadi, langsung dilempar aja dengan injektor. Hanya saja, udah ada bala bantuan juga di bagian belakang. Posa kembali ada di bagian depan. Sananya mengejar, ada dua orang. Execute udah dipencet, tapi ternyata itu belum bisa mendapatkan poin kill lanjutan. Ya, sekarat semua, tapi nyatanya belum cukup di sini tim RSG memilih untuk memainkan objektif gaming berfokus terhadap Turtle yang akan menaikkan net worth mereka. Mulai menjauhi, dan dari tim RSG, Fosa memilih untuk mundur ke arah belakang, melihat ada Eson yang bersiap di area mid lane, bersembunyi di dalam bus, bisa memberikan inisiasi yang baik kalau dia bisa ngedapetin apalagi LE4. Ini kalau lihat dikasih well farm terus kayak begini bakal bahaya banget untuk Blacklist Internasional, dimana bisa dibilang mereka untuk HP dari beberapa hero-nya tipis-tipis banget. Sementara damage dari Brody itu udah sekencang-kencang ampun-ampunan lah pokoknya. Brem. Tang Paul udah level 7 si Brody-nya. Dia masih bisa farming bebas, tim RSG. Space yang diberikan bakal menambah cepat pula item yang akan dimiliki oleh LY4. Sementara itu, Eson yang menjadi hororisme sendiri bagi tim RSG. Kayak mereka ngeliat Eson mundur. Bak. Mundur. Orang udah males ngelihat Eson dengan jauh headnya. Sementara itu Edward langsung masuk ke bagian tengah. Mereka melakukan rotasi bersama-sama 1, 2, 3, 4 hero bahkan ada di area mid lane kali ini. Tapi sepertinya mereka mengurungkan niatnya. Iya, dan dirapat sekarang lagi OHEP yang menjadi korbannya. Lihat combo yang dikeluarkan oleh Fenrir. Cukup untuk menghilangkan OHEP di area top lane. Dia gak sempat ngapa-ngapain lagi, udah gak punya resource apapun. Dan teman-temannya sibuk di area mid lane. Sama Force buka Posa, mau kabur kemana. Damage terakhir dari Wise pun
masuk ke area Mosa dengan Synchro Vision-nya. Iya, Synchro Vision yang berhasil untuk memberikan damage terakhir terhadap Atlas. Di mana cumi-cumi terbang itu pun berubah menjadi takoyaki. Tadi yang nggak kuat lagi, dia pun harus pulang. Harus menunggu waktu respawnnya. Ini Harit dan juga Oh My Venus yang dari tadi memang sangat-sangat baik sekali supportnya. Dia melakukan rotasi bersama-sama, tapi sekarang sebenarnya akan ada sebuah kejutan lagi di bagian tengah karena Jowhead yang melakukan inisiasi yang sangat berani sendirian aja tanpa adanya bantuan dari rekan-rekan Blacklist Internasional. Dan berkutat semuanya dari tim Blacklist di area tengah. Tim RSG pun demikian sudah bersiap, tapi di area bottom lane ada Sana yang melakukan split push seorang diri. Pergerakan dari Eson begitu agresif masuk ke dalam jungle mencari informasi untuk teman-temannya biar bisa bergerak bebas. Oh, ejector sudah dikeluarkan, ini dia. White-nya akan sekarat kah karena di area belakang sudah Black Dragon Form mencoba untuk menuju ke area lini belakangnya. White sudah tumbang, teman-temannya gagal untuk merespon, gagal untuk membackup dan masih berlanjut ternyata. Edward kali ini yang menjadi sasaran berubah menjadi bola-bola Brilliance of Order, tapi Aston yang di area belakang ditumbangkan, tertinggal sendirian. Wow, mendadak terkaget-kaget, terheran-heran serangan yang diberikan oleh anak-anak RSG benar-benar membuat pemain dari Blacklist Internasional terpukul dengan sangat keras. Yes, tapi Lung di area top lane ada Hayabusa yang ngelakuin Yap. split push. Ini adalah job desk dari Hayabusa untuk Job sekarang ya. Karena dia di sideline sendirian di saat rekan-rekannya bertarung, ya udahlah gue bisa mendapetin satu outer turret yang ada di bagian top lane. Tadi juga inisiasi dari Atlas sangat-sangat baik. Dia menunggu kedatangan Harit, langsung dipataling, majlep hilang, udah nggak kuat. Iya, bye-bye. Ini kita bisa ngeliat juga dari replaynya mendadak. Udah ketika Sing ngeluarin Black Dragon Form-nya, ini belakangnya katar kitir semua. Kabur. Kabur, mau kemana lagi? Jadi coba? kepencar, posisinya nggak enak banget. Oh My Venus nggak bisa nge-backup semuanya. Iya, Oma Venus juga ya nge-healing diri sendiri jatuhnya. Sementara itu Yuzong pun gak kuat karena dikeroyok oleh 1, 2, 3 hero loh tadi. Yes, tapi di sisi lain untuk bayaran kehilangan satu offlaner mereka Yap. area top lane kan lagi dan lagi. Oh, untuk kali ketiga berhasil ditumbangkan, tapi gak cuma itu mereka mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu turret di tier yang kedua. Makin kikis lagi di area top lane dari tim Blacklist Internasional. Di bagian bawah juga langsung dibalas karena oleh anak-anak Blacklist Internasional di mana mereka bisa mendapatkan satu outer turret. Ada Clockwork di sini, ada Athena Shield juga. Ini bisa mengurangi bahaya ataupun reduce magical damage yang diberikan, tapi ejector untuk melemparkan aja. Menghilang sudah Eudora yang gak kuat gambar model langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Edward berubah menjadi Brilliant Order, langsung aja ditabrak dengan Black Dragon Form maju ke bagian belakang. Cukup berani sendirian, menghilang sudah Lunox-nya Bude. Wow. Yes, Permainan yang sangat pertukaran baik. terus-menerus terjadi, apalagi tim Resurgence Kartika, tim RSG. Iya. Ketika mereka lihat tim Blacklist Internasional berada di tengah-tengah ngumpul, itu enak banget, semua kombonya bisa masuk dengan ada Fataling, dengan ada Raging Sandstorm, semuanya dikeluarkan. Damage-nya jadi kedapat semua. Sementara tim Blacklist sekarang berada di dalam defense mode-nya, nahan supaya nggak kecolongan lagi. Iya. Mendefense pun harus diperhitungkan. Sulit banget. Mungkin untuk sekarang bisa dibilang kayak Hayabusa, ayo early game-nya ini akan menjadi momentum kamu nih, momentum dari Hayabusa di mana Hayabusa mendapatkan job desk untuk bisa mendapatkan ataupun menculik pemain di awal-awal, tapi ternyata di awal-awal dia mendapatkan gangguan yang sangat-sangat besar mengakibatkan 3 kali udah langsung kehilangan nyawanya. Nantinya di late game di saat player berkumpul akan sulit banget gak gitu. Karena damage-nya pasti akan terbagi gitu. Dan sekarang malah tim Blacklist kelihatan goyang banget dari gameplaynya karena tim RSG. Mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan, nge-push, ada yang nge-defense, satu orang ditugaskan untuk nge-defense untuk pulang ke area top lane-nya. Membuat tim Blacklist, walaupun mereka dapat satu, mereka juga kehilangan sesuatu. Jadi trade-nya terus-menerus terjadi. Dan gak cuma itu, tim RSG mereka masih menahan dari map kontrolnya dengan sangat baik. Maju ke depan Eson, melakukan ejector, siapa yang akan diamankan, ternyata Fatal juga sudah keluarkan. Eson masih bisa selamat, tapi Sing kembali di belakangnya, Eson tumbang. Karena kita ngelihat ada naga muncul memecahkan formasi dari tim Blacklist Internasional. Sesakit itu Torn Apart Memory yang dikeluarkan oleh Brody, walaupun di dalam tubuh Jowhead sedang mendapatkan regen HP dari Estes. Gak kuat menahan painnya damage yang dikeluarkan oleh Brody. Wow,
Amazing play dari masing-masing dari RSG. Sementara itu untuk Blacklist Internasional, mereka kembali ingin melakukan inisiasi, memberikan sedikit damage terhadap satu player dari RSG, yaitu udah ada Yuzong yang menjadi korbannya, setengah HP tersisa. Tapi sekarang injektornya nggak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Sia. Mulai diperhitungan lagi ketika ingin melakukan inisiasi nggak bisa langsung gitu aja. Iya. Harus menunggu momen yang tepat. Dari teman-teman tim Blacklist juga ejector lagi dikeluarkan, Sing yang menjadi sasaran utama. Tapi tim Blacklist tahu kalau itu bukan target yang tepat. Yap. Terlalu memakan waktu, belum lagi Sing juga bisa kabur-kaburan. Ya udah, mungkin nanti kita akan mencari target lainnya. Sementara itu di bagian atas udah ada satu red buff yang diamankan. Ada Hayabusa juga yang bergerak perlahan. Di bagian tengah di area blue buff udah ada 3 hero yang berkumpul. Dalam bus nggak mau kelihatan dari minimap juga. Tim RSG nahan dengan tepat, nggak mau melakukan kesalahan karena kalau di momen ini mereka ngelakuin kesalahan, Lord bisa aja jatuh ke tangan tim Blacklist Internasional dan itu bisa jadi titik comeback. Padahal tim RSG udah punya map control yang baik, dari segi item juga Brodinya sih bentar lagi udah Blade of Despair, makin sakit lagi. Dia juga udah punya Bloodlust X, banyak yang sudah dia miliki. Dengan net worth-nya sebenarnya cuma 4.000 doang ya perbedaannya. Ini cuman dengan 4.000 itu udah ada hampir Banyak. 2 item ya. Hampir jadi 2 item untuk physical loh. Jakarta 4.000 bisa dapat ST nggak lu? Bisa Bu, bisa banget bisa Bu. ya. Bisa bungkus bawa pulang kayak Bu saya langsung mundur lagi tadi tuh ya. Maju perlahan dong ke depan kayak say hello dong. Halo, udah terus mundur lagi deh. Tapi dari tim Blacklist juga dari Edward udah punya Necklace of Durance, Cloak of Destiny, dan Defense Glaive punya sampai bikin pastinya dari si Sing harus hati-hati sana juga karena ya lifesteal-nya akan kepotong. Oke, di bagian tengah NOD kembali diambil oleh Fenrir, akan nge-reduce lagi regen HP yang dimiliki oleh player-player Blacklist Internasional. Asik banget ya namanya. Ejector yang ngelemparkan ke arah siapa itu? Ternyata Atlasnya dicuekin begitu. Masih dikejar, nggak takut dibanting dengan Fataling. Di bagian belakang kita lihat udah ada berkumpul 4 hero sekaligus. Lebeo, lihat LF4-nya kerisap, ternyata Eson terlalu kalian depan lagi itu juga keluar. Fataling pun demikian, terpecah semua dari Blacklist Internasional. Lini belakangnya diporak-porandakan oleh Sing yang menuju ke lini belakang. Edward dalam bahaya, tapi sana mereka nggak mau ngelepasin tim Blacklist Internasional. Sudah kehilangan 3 membernya, hanya ditukarkan dengan 1 Sing. Pancingan yang dilakukan oleh Blacklist Internasional, malah mereka yang dipancing habis-habisan. Mereka yang jadi mangsanya malah Bude. Iya, jadi ketika satu maju ke depan Eson, iya, langsung follow up-nya tuh cepet banget. Tiba-tiba ada Ranking Sansom di belakangnya di follow up sama Fatalingnya Posa. Gak bisa gerak udah. Karena Johanna kan tadi mancing-mancing kan, ayo ikut aku ke bagian atas, ikut aku. Tapi ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Johan itu tuh sudah ditebak oleh anak-anak dari RSG. Dan mereka bisa nge-counter, menghilangkan 3 player sekaligus plus mendapatkan Lord. Mancing maut, mantap. Iya, mancing. Bude 2K20, mancing maut, mantap. Apa? Gimana lagi ini bener-bener kayak bikin, apalagi ini kan mereka gelutnya di dalam jungle kan. Iya. Sempit banget. Areanya enak buat tim RSG. Bener, sementara untuk Harit mentok-mentok tembok kan tadi. Alalah, kena siku kena tembok. Alalah, Aduh. Ini lagi, keluar lagi di Indonesia aja. Kalian bisa nikmatin alam seperti ini. Makanya kunjungi Indonesia cuy ya. Yuk let's go ke Bromo bareng-bareng. Sama Lord tuh, Lordnya wis ngamuk, inhibitor 1 dipecahin, naganya udah keluar. Yap, langsung aja nih Lordnya belum begitu memberikan impact yang besar nih Bude ya. Karena player-player dari RSG juga mereka masih sabar di bagian belakang, mereka masih nahan, mereka belum mau memberikan inisiasi yang lebih. Posa dengan Atlas yang dia gunakan masih stay di bagian tengah. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan guna untuk memberikan sedikit cicilan damage terhadap player-player dari RSG. Ejector Fatalingnya terkena langsung ke arah Jowen. Jowen udah langsung gak kuat, gak bisa lagi bertahan. Tapi ternyata Khalid yang pun harus menyusul. Zaman Ford sepertinya menjadi sebuah kesulitan untuk anak-anak RSG. Harus pergi dulu dengan perfect match-nya. Dia terbang, dikejar, didorong.
didorong mundur oleh Blacklist. Kali pertama dan juga Eliefor sana hilang, langsung dimaksimalkan oleh tim Blacklist. Mereka maju, nggak pakai pulang, hanya bermodalkan 2 minion saja, 1 katapult 1 minion, 1 inhibitor. Akankah mereka fokus? Karena ini susah banget juga untuk tim Blacklist untuk naik ke area inhibitor. Cuma dengan satu momen itu tim Blacklist berhasil untuk mendapatkan red buff sehingga map Iya. control dari tim Blacklist juga semakin luas. Benar, map controlnya mendadak langsung diunggulin oleh anak-anak Blacklist, di mana tadi ada satu kesalahan dari Jauhead dan ternyata itu pun bisa di-counter lagi oleh anak-anak dari Blacklist dan mereka berhasil merubah keadaan. Mereka bisa mendorong mundur, mereka mendapatkan angin segar lagi. Haritnya bisa melakukan farmingan, lalu 2 hero di bagian tengah juga harus recall terlebih dahulu. Hayabusa yang mendapatkan space di bagian atas. Wave minionnya langsung berubah. Kalau tadi Iya. bener-bener kayak di area Blacklist, terus sekarang udah menyentuh ke arah tim RSG. Waduh, ini Cuma- hanya satu momen doang ya. Iya, cuma sekarang teman-teman dari tim Blacklist juga mereka kayaknya lumayan ragu ya ketika Asam Yap. sudah sangat jauh di area depan. Mereka agak sedikit terlambat. Untungnya dari tim RSG juga nggak terlalu terburu-buru. Jack sudah dikeluarkan, Sing dalam masalah. Zaman pun sudah dikeluarkan, tapi Pulsa. Fatality hanya kena satu saja. Black dan mungkin dimunculkan lini belakang dari tim Blacklist. Mereka nggak takut sama sekali maju dari depan. Sing dalam bahaya tapi lini belakangnya lihat Fenrir akan difokuskan. Wise nggak mau melepaskan matanya. 2 hilang, 3 hilang dari tim RSG. Eliefor, kalau tumbang, ini bakal jadi sebuah bencana kalau kata Ranger lemas dan Oh my Pulsa God. kehilangan sebuah immortality akan menjadi wipe out. Guys. A wipe out. Wipe out. Wow, untuk Blacklist Internasional Bude mendadak keadaan langsung berbalik dengan sangat cepat. Bahkan sekarang base-nya terbuka lebar. Mereka bisa mendapatkan kemenangan. What a Wow. play. Permainan yang mengejutkan datang dari tim Filipina. Blacklist Internasional melaju ke babak selanjutnya memulangkan tim perwakilan Singapura Rise RSG. RSG harus pulang. Harus mengakui